Udah. Udah. Oke, selamat malam semua sahabat finansialku. Apa kabarnya nih hari ini? Oke, sekarang saya mau ngecek dulu nih, semuanya pada yang udah pada gabung ini dari mana aja sih? Penasaran deh, pengen tahu dari mana aja. Nah, Nah, sebelum itu pastiin sebelum kita mulai webinar, pastiin dulu kalian udah, kalau misalnya pengen lebih fokus bisa pakai headset atau earphone biar lebih fokus lagi, atau misalnya kalau kalian mau nyiapin untuk catat-catat gitu, nyiapin pulpen, pensil untuk nyatet hal-hal yang penting atau ada hal yang pengen kamu tanyakan selama webinar ini ya. Nah, ini saya lihat tuh udah ada. Oh, udah dari Kudus. Hai Kudus. Oke. Nah, sambil nunggu-nunggu, mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung ditulis aja pertanyaannya. Nanti bakal kita bahas nextnya. Oke. Baru ada. Oke. Nah, jangan lupa ya kalau misalnya emang pengen nanya nanti atau ada hal yang penting bisa ditulis di catatan kamu, siapin juga pulpennya. Terus kalau mau nulis di smartphone kamu juga boleh. Terus jangan lupa kalau misalnya pengen lebih fokus lagi pakai headsetnya juga jangan lupa, atau pakai earphone ya. Oke. Kita masih nunggu. Oke, coba yang udah pada nonton nih, coba dari mana aja nih, aku pengen tahu nih. Coba ada yang dari mana aja. Udah jam 8 nih, ayo yang mau nonton, yang pengen tahu webinar kali ini kita ngebahas tentang apa, bisa langsung gabung, ajak teman-teman kalian juga untuk gabung webinar ini. Jangan lupa juga kalau misalnya mau nyatet hal-hal yang penting atau kalian nanti pas sama webinar ini jangan punya pertanyaan, bisa dicatat dulu. Nanti boleh tanya langsung atau mau nanya ada pertanyaan dari sekarang juga nggak apa-apa. Ini nggak. Oke. Nah, mulai. Oke, sambil mulai aja ya. Sekarang hari ini di webinar kali ini saya mau sharing juga tentang untuk karyawan ini gimana sih cara mengatur gaji bulanan. Nah, sebelum itu tak kenal maka tak sayang. Mungkin kalian mungkin saya baru kedua kalinya nih ngisi webinar. Mungkin seringnya ngelihat Pak Melvin. Nah, saya ini perkenalan dulu, saya adalah Widya Yuliarti, saya salah satu planner dari Finansialku. Nah, jadi sebelum kita mulai webinar ini, buat kalian semua yang belum pada download aplikasi Finansialku, bisa download dulu di Google Play, di Play Store, atau bisa juga nih cek di website di aplikasi.finansialku.com. Nah, buat kalian yang mungkin bukan pengguna Android dan pengen kepo nih apa sih si Finansialku gini, nah buka aplikasi .finansialku.com. Nah, nanti selama perjalanan webinar ini kita juga bakal ngepraktekin gimana sih aplikasi Finansialku ini bakal ngebantu kalian dalam kehidupan sehari-hari kalian gitu. Oke, coba download dulu aplikasi Finansialku, atau bisa cek juga di website kita aplikasi.finansialku.com. Kalau kalian yang belum punya akunnya nanti tinggal daftar akun, tinggal ikutin step-stepnya, caranya mudah banget. Oke? Nah, sekarang saya mau bahas tadi gimana cara mengatur gaji karyawan. Nah, sebelum itu biasanya nih saya sering banget dengar dari teman-teman saya gimana sih cara ngatur gaji gitu, padahal mereka udah kerjanya lumayan lebih lama daripada saya, tapi mereka merasa
mereka tuh nggak bisa nabung atau merasa uangnya hilang begitu aja. Nah, jadi bahkan saya pun pernah sampai membaca satu artikel. Ini artikelnya baru-baru sih, fresh. Jadi ada menteri keuangan kita, siapa sih yang nggak tahu nih menteri keuangan kita nih, yaitu Ibu Sri Mulyani yang minta milenial kurangi jajan kopi. Ini bener-bener nyentil banget karena saya ngerasa saya termasuk salah satu generasi milenial. Ibu Sri Mulyani ini bilang kalau si millennials ini keseringan jajan kopi yang mengakibatkan dia nggak aware atau tidak mempersiapkan dana pensiunnya. Salah satu masalahnya adalah si millennials ini nggak siap menghadapi pensiun, padahal masih banyak lagi masalah-masalah gara-gara kita keseringan boros di jajan kopi ini. Bisa aja kita beli rumah untuk generasi millennials itu memang cukup PR yang cukup besar gitu, padahal rumah itu merupakan salah satu hal yang penting. Nah, tapi tidak dipungkiri juga, saya juga sering banget nih mendengar atau dapat promosi kayak gini nih. Nah, saya ini salah satu mungkin yang sering banget tergoda dengan promosi ini. Padahal kalau dihitung-hitung, kalau tanpa promosi aja kita udah bisa ngabisin kopi satu kali ngopi itu bisa 40 ribuan gitu, atau 50 ribu. Bisa bayangin nggak, dalam seminggu kita ngopi 3 kali udah ngabisin 120 ribuan. Itu dalam 1 minggu. Gimana dalam 1 bulan? Gila nggak sih untuk ngopi aja gitu. Padahal kita punya impian-impian lain, atau kita juga punya tujuan-tujuan lain yang sebenarnya bisa kita capai, tapi karena kita nggak ngerencanain, jadinya malah molor gitu impiannya. Nah, kenapa sih si millennials ini susah banget untuk ngatur keuangannya gitu? Ternyata setelah saya cari-cari kenapa, ternyata mereka ini kebanyakan belum tahu gimana caranya menabung. Jadi kebanyakan orang-orang ini mindsetnya nabung itu disisihkan di akhir bulan, padahal harusnya saat kita nabung itu dialokasiin di awal bulan. Misalnya saat kamu dapat gaji, kamu tuh langsung alokasiin uang kamu, langsung masukin ke rekening tabungan kamu gitu, atau masukin untuk investasi. Nah, kalau misalnya kamu menyisihkan di akhir bulan, biasanya malah kamu nggak punya uang sama sekali untuk nabungnya gitu. Nah, nextnya itu saya sering banget dengar teman saya kayak yang nggak punya tabungan, udah kerja setahun, padahal dia kerja jauh lebih lama dari saya, atau 2 tahun atau 3 tahun, padahal mereka bener kerjanya jauh lebih lama daripada saya, tapi mereka suka ngeluh, kenapa sih saya masih nggak punya tabungan gitu, padahal saya kerjanya udah lumayan lama juga. Nah, karena mereka ini nggak bisa nabung, nextnya masalahnya mereka ini nggak tahu gimana caranya berinvestasi. Padahal investasi zaman sekarang ini udah banyak banget pilihannya, dan sekarang ini udah gampang banget, cuman dalam satu genggaman aja udah bisa investasi macam-macam. Balik lagi, mereka belum aware bahwa investasi ini memang sangat penting gitu. Nah, karena mereka nggak tahu juga caranya berinvestasi, nextnya adalah sebenarnya millennials ini tuntutan gaya hidupnya sih yang lebih tinggi. Kenapa? Saya sering banget ngelihat ada salah satu iklan yang seperti ini yang sering saya lihat. Iklannya ini menarik banget, apalagi kalau misalnya udah deket lebaran, udah deket Natal atau clearance sale. Biasanya itu bener-bener saya tertarik banget untuk ngelihat ada apa aja sih yang sale, apa aja sih yang mungkin bisa saya beli gitu kan. Padahal saya nggak butuh barang itu, atau saya sebenarnya masih punya barang itu, tapi kenapa saya kepengen beli gitu. Nah, nextnya adalah ini nih, feeds Instagram yang bagus. Nah, itu tuh kayak bikin PR banget kalau lu mau terkenal di antara teman-teman lo. Caranya adalah feed Instagram lo harus bagus gitu. Kayak lebih mementingkan feed Instagram gue harus oke nih dibanding teman-teman gue yang lainnya. Nah, jadi penyebab dari tuntutan gaya hidup millennials ini liburan cuman buat feed Instagram yang bagus, bukannya untuk refreshing, untuk melepas penat. Lalu yang kedua ini biasanya mereka ini beli barang branded supaya bisa diterima di pertemanan. Efeknya ini sendiri, yang pertama adalah jadi kita lebih boros. Terus yang kedua adalah kita sulit untuk mewujudkan impiannya, karena kita kayak lebih mentingin gaya hidup kita sendiri gitu, lebih mentingin liburan yang
untuk feeds Instagram bagus, lebih mentingin untuk beli baju branded, padahal kita masih punya baju banyak atau barang-barang lainnya yang masih ada gitu, yang tidak kita butuhkan gitu. Nah, selanjutnya, kenapa sih hal ini tuh bisa terjadi di millennials gitu? Nah, yang saya tahu, yang saya amati sih dari teman-teman saya dan dari kerabat-kerabat saya yang udah jauh lebih lama daripada saya, mereka ini nggak tahu gimana caranya mengatur keuangan mereka. Jadi sering banget kalau saya dengar akhir bulan tuh mereka tuh udah mepet-mepet, aduh aku kalau misalnya suka ngajak main akhir bulan kayak aduh nggak bisa nih, uangnya udah habis tinggal buat makan doang sampai akhir bulan, atau aduh sorry nih lagi nggak bisa deh keluar akhir bulan gitu. Atau misalnya kalau misalnya kalian anak kosan gitu kan, biasa akhir bulan udah kayak Indomie udah sampai bosen tuh diapain gitu, sampai dari yang Indomie biasa ke Indomie yang pakai telur yang kayak pizza gitu, sampai udah segala macem menunya ditelusuri satu-satu, sampai udah bosen makan Indomie mulu gitu. Padahal kalau misalnya kalian tahu cara ngatur keuangan ini, cara ngatur keuangan kayak akhir bulan makannya bisa macam-macam, gak Indomie aja gitu kan. Nah nextnya, karena mereka nggak tahu caranya ngatur keuangan, mereka juga ini nggak tahu gimana caranya merencanakan impian-impian hidupnya. Apa sih impian hidupnya? Misalnya biasanya sih kalau saya dengar teman-teman saya tuh kepengen beli mobil dulu, atau kepengen beli rumah kayak gitu, dan itu tuh sebenarnya bisa banget dicapai gitu. Mungkin dalam 3 atau 5 tahun kalian udah punya mobil atau udah mulai punya rumah gitu, meskipun itu memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi kalau kita merencanakan impian-impian kita ini, pastilah impian kamu itu akan terwujud gitu, gak cuman sekedar mimpi. Nah jadi gimana sih caranya kita untuk mengatur gaji itu supaya kita bisa supaya kalian juga gak dicap sebagai generasi milenial yang gak siap untuk menghadapi pensiun gitu kan, atau kalian generasi milenial yang nggak bisa punya rumah gitu. Jadi caranya ini adalah, mungkin kalian udah sering dengar banget kali ya, merencanakan keuangan. Apa sih perencanaan keuangan itu? Nah kalau kalian pasti di smartphone tuh punya Maps atau Waze, atau mungkin kalian punya Gojek, Grab, atau apalagi deh, banyak banget lah pasti sekarang. Jadi perencanaan keuangan ini fungsinya sama dengan Maps atau Waze itu, dimana perencana keuangan ini akan membantu kalian saat mengendarai investasi. Nah membantu kalian untuk apa? Nih ada ilustrasinya. Jadi misalnya kalian ada di titik A yang cuman kalian punya kondisi keuangan saat ini. Nah lalu kalian punya tujuan keuangan nih, misalnya saya mau beli rumah dalam 3 tahun ke depan, atau mau beli rumah dalam 5 tahun ke depan. Nah gimana nih caranya dengan kondisi keuangan saya yang cuman berpenghasilan 5 juta per bulan ini, nanti akan menghasilkan, tujuannya nanti saya akan bisa beli rumah dalam 5 tahun ke depan sebesar misalnya 520 juta. Caranya apa? Salah satunya saya pakai kendaraan nih yang warna hijau, saya ilustrasikan sebagai kendaraan. Nah kendaraan ini nanti diarahkan pakai si Waze ini. Nah diarahkannya oleh si perencana keuangan ini, bisa kendaraan ini berupa investasi. Nah nanti nyampe nih ke tujuan keuangan saya. Nah jadi apa sih perencanaan keuangan itu gitu kan, pasti pada bingung. Nah nextnya ini adalah saya punya piramida perencanaan keuangan. Nah si piramida perencanaan keuangan ini saya tuh ngomongin tentang dua sisi. Jadi yang pertama ini ada keamanan keuangan, yang kedua ada kenyamanan keuangan. Nah saya mau ngebahas tentang keamanan keuangan dulu. Nah apa sih di keamanan keuangan ini? Digambarnya kan ada dompet, ada payung. Apa sih dompet dan payung ini gitu? Nah saat kamu sedang berada di posisi keamanan keuangan, yang pertama yang akan kamu lakukan adalah arus kas dan dana darurat. Yang dimaksud arus kas adalah memperbaiki arus kas kamu. Jadi nanti di arus kas itu nanti kelihatan nih rasio-rasio apa nih yang kurang ideal, rasio apa yang ideal, dan dibantu juga untuk memiliki dana darurat. Nah nextnya saat kamu sudah arus kas kamu udah benar, udah baik, udah ideal, dan kamu udah punya dana darurat, nextnya adalah
proteksi dan manajemen resiko. Nah, biasanya di sini lebih ke asuransi atau ya lebih ke manajemen resikonya bagaimana. Nah, saat kalian udah selesai mencapai keamanan keuangan, nextnya adalah tadi saya bilang kenyamanan keuangan. Nah, kenyamanan keuangan ini yang pertama ada tujuan keuangan. Nah, tadi itu tujuan keuangannya misalnya mau beli mobil, mau beli rumah, mau nyiapin dana pendidikan anak, atau nyiapin dana menikah, terus nyiapin dana pensiun. Nah, kalau kalian udah tercapai tujuan-tujuan keuangannya, nextnya biasanya itu adalah tadi saya bilang dana hari tua, retirement plan. Nah, ini biasanya kita yang muda-muda sih masih belum pikiran ya gimana kita akan pensiun, nanti akan menghabiskan masa pensiun kita, padahal ini harus kalian pikirkan dari pertama kali kalian kerja. Nah, ini tuh penting banget. Nah, biasanya kalau misalnya kita udah selesai merencanakan dana hari tua kita, biasanya nextnya itu adalah waris dan distribusi keuangan, estate planning. Nah, sekarang saya mau ngebahas yang pertama tentang arus kas. Jadi gimana sih cara memperbaiki arus kas itu? Nah, di sini ada gambar. Ini tuh ada anggaran keuangan dan ada cash flow-nya juga. Nah, ini tuh kalau misalnya kalian punya aplikasi Finansialku, kalian akan mendapatkan laporan seperti ini. Jadi gimana caranya memperbaiki arus kas? Nah, arus kas ini sendiri terdiri dari anggaran keuangan, dan catatan keuangan. Nah, itu nanti hasilnya kurang lebih akan seperti gambar di kanan ini gitu. Nah, apa aja sih, gimana sih caranya kita menganggarkan keuangan kita gitu. Nah, jadi si anggaran keuangan ini kalau kalian sekarang lagi megang smartphone atau kalian lagi buka website Finansialku, kalian bisa buka aplikasinya, terus nanti kalian bisa buka menunya. Nah, di menunya ini kalian klik anggaran. Nah, di anggaran ini nanti akan muncul menu seperti ini. Nanti tuh ada kalian nulisin nih, misalnya per bulan ini kalian mau alokasi untuk pajak berapa, sedekah berapa, tabungan dan investasinya berapa, premi asuransi berapa, cicilan berapa, dan sebagainya macamnya. Ini udah banyak banget. Ini kalau di scroll lagi ke bawah udah banyak banget. Nah, jadi sebenarnya apa sih anggaran keuangan ini? Nah, anggaran keuangan ini isinya adalah pengeluaran yang pasti akan dikeluarkan setiap bulannya. Misalnya kalian makan per bulan misalnya bisa habis 1 juta. Transportasi per bulan bisa habis misalnya 500.000. Nah, itu tuh udah pasti kalian keluarkan dalam bulan itu gitu. Nah, nextnya saat kalian sudah buat anggaran keuangan bulanan ini, nextnya tugas kalian adalah membuat catatan keuangan. Nah, catatan keuangan ini kalau misalnya kalian punya aplikasi Finansialku, caranya adalah kalian buka menu di aplikasi Finansialku. Di sini kalian bisa klik, ada beberapa menu, ada transaksi, ada rekeningku. Nah, yang pertama kalian lakukan adalah klik rekeningku. Nah, di sini kalian isi nih apa aja rekening yang kalian punya. Akun kas itu gambarnya kayak dompet, jadi yang bisa ada transaksi setiap harinya. Terus ada akun bank juga, akun piutang dan sebagainya macamnya. Kalian isi semuanya. Nah, setelah kalian isi, nanti kalian nextnya akan diarahkan ke menu transaksi. Nah, di transaksi ini kalian bisa catat nih uang masuknya, uang keluarnya, dan transfernya. Tuh ada jumlahnya berapa, kategorinya apa, akun tujuannya dari mana gitu kan, dan tanggalnya berapa gitu, tanggal berapa yang akan kalian lakukan transaksi di hari itu atau di hari apa. Nah, catatan keuangan ini harus kalian isi setiap harinya. Nah, nanti setelah kalian mengisi catatan keuangan ini, nanti pas di akhir bulan kalian tahu nih apa aja misalnya yang kalian menghadapi borosnya gitu. Kalian tuh apa sih yang sering banget kalian keluarin, misalnya untuk ngopi kah, untuk main kah, untuk belanja kah, untuk belanja online kah gitu kan. Nah, nanti kalian bisa nih review ulang lagi anggaran keuangan kalian nih, apa nih yang bisa saya hemat, apa nih yang bisa kalian lakukan untuk perubahan gitu, apa yang akan kalian misalnya tabungannya pengen lebih ditingkatin atau investasinya pengen lebih ditingkatin. Nah, untuk tahu berapanya itu adalah membutuhkan anggaran keuangan dan catatan keuangan. Nah, misalnya kalau misalnya kalian punya aplikasi Finansialku, ini kita punya yang free dan punya premium. Nah, bedanya kalau yang free ini dia cuma 60 transaksi per bulannya, sedangkan kalau yang premium sendiri ini unlimited. Nah, terus
kalau free ini dia nggak bisa bikin transaksi berulang, kalau yang premium dia bisa, dan inilah berbagai macam keuntungannya kalau kalian punya premium. Nah, nanti saat kalian download pertama kali, kalian dikasih 30 hari premium. Jadi kalian bisa coba nih fitur-fitur Finansialku apa aja sih isinya gitu. Nah, nextnya setelah kalian punya anggaran keuangan dan catatan keuangan, nextnya saya mau ngobrolin tentang gimana sih caranya untuk memulai berinvestasi, karena tadi kalian udah nulis anggaran keuangan kalian dan catatan keuangan kalian. Mungkin di anggaran kalian itu udah ada untuk tabungan dan investasi. Nah, cara mulai berinvestasi ini sendiri, jadi investasi ini tuh untuk apa sih? Nah, investasi ini sebenarnya bisa menjadi salah satu cara untuk mencapai tujuan keuangan. Nah, jadi yang tadi investasi ini adalah diibaratkan seperti kendaraan yang akan membantu kalian untuk mewujudkan tujuan-tujuan keuangannya. Nah, sama ilustrasinya kurang lebih sama kayak yang tadi. Jadi, ini adalah titik A adalah kondisi keuangan kamu saat ini, dan di titik B adalah tujuan keuangan kamu. Nah, yang hijau itu merupakan kendaraan atau kita sebutnya investasi. Kendaraan ini akan membawa kalian dari titik A ke titik B sampai mencapai tujuan keuangan kalian. Nah, nextnya sebelum kalian berinvestasi, kalian harus udah tahu nih return dan risk-nya. Jadi ini saya ada grafiknya. Jadi imbal hasil ini sama dengan potensi resiko. Jadi dengan imbal hasil yang tinggi, maka akan ada resiko yang tinggi juga. Kalau misalnya kalian ini emang nggak bisa saya ngambil resiko yang tinggi gitu, kalian bisa berinvestasi di obligasi pemerintah, di tabungan atau deposito. Kalau misalnya kalian pengen imbal hasil yang lebih tinggi, tapi kalian harus tahu kalau resiko dari imbal hasil yang lebih tinggi ini, resikonya pun lebih tinggi daripada sekedar nabung di bank atau menyimpan deposito di bank. Nah, ada apa aja? Ada reksadana campuran, pendapatan tetap, pasar uang, dan ada obligasi perusahaan juga. Kalau misalnya resikonya kalian pengen imbal hasil yang lebih tinggi banget nih, tapi kalian juga harus ingat kalau resikonya pun tinggi. Apa aja sih investasi yang menginvestasikan modal kita ini? Saya adalah salah satu investor. Nah, yang akan menginvestasikan modal ini adalah manajer investasi. Jadi kalau reksadana ini bukan saya investor yang akan main di portofolio investasi ini. Nah, jenis reksadana ini sebenarnya ada 4. Jadi yang pertama ini ada jadi jenis reksadana yang pertama ini ada reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang sendiri ini isinya itu adalah 100% pasar uang. Nah, nextnya yang kedua selain reksadana pasar uang ini adalah potensi hasil imbal hasilnya pun makin tinggi. Jadi potensi imbal hasil yang paling tinggi adalah reksadana. Satu produknya ini adalah reksadana campuran. Nah, reksadana campuran ini ini namanya ada Sukor Invest. Nah, kalau saat kamu beli reksadana, kamu akan disuguhkan salah satu grafik seperti ini. Nah, grafik ini tuh apa? Isinya adalah di sini dia bilang NAB per unit. Nah, apa sih NAB per unit itu? Jadi, NAB ini adalah jumlah dana kelolaan yang dikelola oleh suatu reksadana. Jadi, kalau di sini NAB itu artinya adalah nilai aktiva bersih, kepanjangan dari nilai aktiva bersih. Jadi apa sih NAB per unit ini? Nah, sebenarnya lebih gampangnya mengertinya adalah si NAB per unit ini merupakan harga dari suatu reksadana. Jadi bisa dilihat di sini, dia ini harga NAB per unitnya adalah pada tanggal 10 September di 4.300. Nah, selain itu, kamu pun akan disajikan grafik ini dana kelolaan dari si reksadana itu. Nanti kelihatan nih dana kelolaannya itu berapa. Misalnya dia ini 369 miliar.
berapa unit nih yang udah dikelolanya gitu, berapa unit nih yang udah terjualnya, sekitar 84 juta. Nah misalnya kalau kalian nanti ingin beli atau lagi lihat-lihat produk reksadana, kalian bisa lihat nih di fun fact sheet-nya ini kelihatan banget ada informasi-informasi di reksadana ini, kebijakannya bagaimana nih. Tadi kan ini merupakan salah satu udah dikasih tahu nih alokasi yang kalian titipkan ke manajer investasi ini dialokasikan. Nah, nextnya saya mau ngasih tahu gimana sih simulasi reksadana ini, gimana sih keuntungannya. Iya, langsung ke itu. Atau KTP-nya. Nah, nextnya itu nah setelah pengisian data ini, next lagi kurang lebih ada. Oke, sekarang simulasi pembelian reksadana. Oke, jadi tadi udah buka akun, nextnya adalah gimana sih cara beli reksadana setelah akun kalian terverifikasi. Nah, jadi yang pertama yang harus kalian lakukan adalah buka menunya, menu di aplikasi Finansialku. Terus nextnya kalian klik produk keuangan. Nextnya setelah kalian klik produk keuangan, nanti akan muncul menu seperti ini. Nah, nanti kalian tinggal klik menu yang ada tulisan Bareksa, yang ada gambar Bareksanya tuh, belanja reksadana. Nah, nextnya kalian setelah klik si belanja reksadana ini akan muncul menu seperti yang ada di layar kalian. Nah, ini nanti kalian bisa milih nih produk-produk reksadana mana yang kalian ingin beli. Nah, nextnya nanti misalnya saya mau beli salah satu produk reksadana, nanti akan nanti menunya nextnya adalah untuk beli reksadana seperti ini. Jadi ada ketentuannya, ada nama reksadana, manajer investasinya, biaya pembeliannya, NAB per unitnya saat kalian beli berapa, dan minimum pembeliannya, minimum pembelian dan pembelian selanjutnya. Nah, nextnya kalau kalian scroll lagi ke bawah, nanti akan muncul menu seperti ini. Nah, ini kalian isi, misalnya kalian mau beli berapa, misalnya saya mau beli Rp100.000 atau Rp300.000. Nah, kalian juga isi sumber dananya dari mana. Terus jangan lupa juga saat kalian mulai berinvestasi, kalian udah tahu nih tujuan investasinya mau apa. Misalnya saya pengen untuk dana darurat. Nah, setelah ini atau mungkin tujuannya mau liburan, atau tujuannya mau beli rumah, mau beli mobil, mau beli kendaraan lainnya, atau mau beli gadget, kalian juga bisa tulis tujuannya apa. Nah, nanti kalian tinggal klik yang saya telah membaca dan menyetujuinya segala macamnya. Nah, nextnya nanti kalian akan disuruh untuk isi kata sandinya. Nanti udah kalian isi kata sandinya, tinggal kirim, dan selanjutnya nanti kalian tinggal bayar aja. Tinggal tunggu di email kalian berupa konfirmasi pembeliannya. Nah, misalnya kalian pengen ngecek nih reksadana kalian di aplikasi Finansialku di mana ya? Nah, nextnya kalian buka menunya. Nah, nextnya kalian buka investasi. Nah, di investasi ini nanti akan muncul menu seperti berikut. Ini ada macam-macam investasinya. Jadi ada deposito, obligasi, logam berharga, unit link, reksadana, saham, dan sebagainya macamnya. Nah, nextnya adalah klik reksadana. Nah, saat kalian klik reksadana, nanti akan muncul menu seperti ini. Nah, itu kelihatan tadi yang menu reksadana yang udah dibeli itu belum harus dibayar gitu. Jadi itu yang belum dibayar. Nanti kalau misalnya sudah terproses, nanti si reksadananya ini akan pindah ke portofolio yang ke atas itu. Nah, jadi kalian kalau misalnya punya aplikasi Finansialku dan kalian punya yang premium, nah kalau kalian punya yang premium ini nanti kalian bisa beli reksadana langsung dari aplikasi Finansialku. Nah, enaknya dengan membeli reksadana dari aplikasi Finansialku ini, nanti kalian bisa ngecek nih keuntungannya setiap harinya berapa, kayak gitu. Jadi langsung terlink sih dengan si aplikasi Finansialku ini, dan nanti kalian pun akan menerima berupa laporan keuangan. Nanti tuh tinggal masuk, jadi udah ada nih laporan keuangannya kayak gimana. Nah,
Si premium ini sebenarnya kalau per bulannya cuma 35.000 per bulan, dan dari 35.000 ini sebenarnya kalian udah bisa dapat keuntungan kayak misalnya bisa nyatet pengeluaran dan pemasukan, bikin anggaran, kalian udah bisa berinvestasi. Terus ini juga kalian bisa merencanakan keuangan kalian, dan sebenarnya ini tuh jauh lebih murah karena kalau misalnya dihitung-hitung dalam seharinya aja kalian spend Rp1.000 dalam untuk bisa mencapai tujuan-tujuan keuangan kalian, dan untuk mengatur keuangan kalian tuh kita bisa bantu daripada misalnya lebih murah daripada kalian bayar parkir yang sejamnya aja bisa mencapai Rp2.000. Kalau kalian parkir bisa 1-2 jam aja udah ngabisin Rp4.000. Kebayang gak sih setiap hari parkir lebih dari 1 jam aja udah ngabisin berapa gitu kan. Nah ini tuh keuntungannya banyak banget, dan di sini kita akan membantu kalian bagaimana caranya mencapai tujuan-tujuan keuangan dengan merencanakan keuangan kalian, dan kita juga akan membantu bagaimana kalian akan mengatur keuangan kalian. Nah nextnya saya mau kasih tahu nih kenapa kita harus berinvestasi reksadana. Apa sih manfaat dari reksadana ini sendiri? Nah jadi manfaat reksadana ini sebenarnya ada banyak. Yang pertama saya pengen ngasih tau lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena si reksadana ini sekarang udah bisa kalian lakukan hanya dari smartphone aja. Kalian udah gak usah repot-repot lagi pergi ke bank untuk buka akun, atau bahkan pergi ke aset manajemen untuk buka akun. Lebih gampang banget kan, lebih hemat waktu lagi. Nah nextnya ini tuh lebih murah. Kenapa lebih murah? Si investasi reksadana ini bisa dimulai dari Rp100.000 aja. Jadi kalian pun gak usah buka akun, gak usah punya modal besar untuk mulai investasi reksadana. Yang ketiga, waktunya ini lebih fleksibel. Jadi kalian ini gak usah mantengin si reksadana ini tiap jam, karena dia akan diberitahukan harga yang barunya tiap harinya gitu, pagi-paginya gitu, kayak gitu. Dan yang keempat adalah banyak pilihan. Jadi kan tadi jenis reksadana kan ada 4. Nah itu tuh dari 4 ini tuh banyak banget pilihannya, karena setiap dari satu aset manajemen bisa ngeluarin mungkin 5 reksadana, dan itu banyak banget, dan kalian tinggal milih mana reksadana yang menurut kalian yang cocok untuk tujuan keuangan kalian. Yang kelima ini mudah untuk dicairkannya. Jadi sekarang itu kalau misalnya kalian mau jual reksadana, ini dicairkannya bisa H+2. Nah yang keenam, harganya sangat transparan. Jadi kalian bisa lihat nih hari ini harga NAB per unitnya berapa, terus kemana aja nih investasi kalian itu dialokasikan. Nah yang terakhir, enaknya udah nggak perlu ngantri lagi. Sekarang buka akun reksadana udah bisa dari smartphone aja. Nah oke, sekarang kita ke sesi tanya jawab. Nah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama ini dari email. Jadi yang pertama, dia ini masih bingung nih gimana caranya untuk memulai investasi dengan reksadana. Nah, saya juga belum singgung-singgung gimana sih saat kalian ingin memulai investasi reksadana. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mengetahui tujuan keuangan kalian dulu. Apa kalian tujuannya mau ngapain? Misalnya dalam 1 tahun ke depan saya pengen liburan nih. Nah saat kamu punya tujuan keuangan ingin liburan, kalian ini harus lebih spesifik. Misalnya liburannya mau kemana nih? Saya mau 1 tahun ke depan mau liburan ke Singapura. Oke, kalian liburan ke Singapura, kalian butuh tiketnya berapa, hotelnya berapa, akomodasinya berapa, turnya berapa, terus makannya berapa, beli oleh-olehnya berapa. Nanti kalian kalkulasiin, dan jumlahnya itu yang akan kalian capai dalam 1 tahun ke depan. Nah kalau misalnya kalian punya aplikasi Finansialku, itu nanti kalian tinggal isi rencana keuangannya, nanti akan keluar nih kalian harus investasi berapa per bulannya. Nanti kalau kalian udah tahu investasi berapa per bulannya, nextnya kalian tinggal pilih produk reksadana yang sesuai dengan rencana keuangan kalian. Nah kayak gitu. Nanti kalau misalnya kalian kan tadi udah dikasih tau nih gimana caranya buka akun reksadana dan gimana caranya beli reksadana langsung dari aplikasi Finansialku. Nah semoga jawaban saya ini menjawab pertanyaannya. Nah yang kedua, ini ada pertanyaan, dia gimana caranya memanajemen keuangan untuk mendukung karirnya dalam bekerja.
Nah, caranya memang simple sebenarnya. Cara awal kalian memulai bagaimana mengatur keuangan kalian, mengatur gaji kalian, caranya simple adalah bikin anggaran keuangan dan catatan keuangan. Karena fungsi anggaran ini tuh kayak bisa membantu untuk mengerem pengeluaran-pengeluaran kalian, karena kalian udah tahu nih saya pengeluarannya menganggarkan untuk transportasi berapa, untuk makanan berapa, untuk ngopi berapa, untuk main berapa, untuk beli barang berapa, karena kalian udah tahu saat kalian mulai spend, mulai spend, kalian udah tahu nih, wah saya udah mencapai limit nih, wah udah nih saya udah nggak boleh main lagi kayak gitu. Terus saya udah deket lagi nih limit saya nih makanan nih, udah saya cari makan yang lebih murah atau bawa bekal kayak gitu. Nanti kalau misalnya kalian dari anggaran dan catatan keuangannya memang sudah baik, udah kalian juga udah pakai rasio-rasio keuangan gitu, udah ideal. Nextnya kalian bisa yang tadi udah saya bilang, nextnya kalian keamanan keuangannya juga harus tercapai. Kalau udah keamanan keuangan, baru kenyamanan keuangannya kayak gitu. Nah, nextnya yang ketiga, dia nanya gimana cara daftar Bareksa di Finansiaku. Terus kalau jangka menengah 1-3 tahun, tapi misal jalan 2 tahun, liquid bisa diambil atau enggak katanya. Nah, di cara daftar Bareksa di Finansiaku tadi udah dikasih tahu ya caranya. Kalian tinggal buka menunya, terus buka produknya, produk keuangan, tinggal klik Bareksa, lalu klik buka akun, nanti akan ada step-stepnya. Nah, kalau misalnya kalian pengen jangka menengah 1-3 tahun, tapi pas jalan 2 tahun pengen diambil, bisa nggak? Bisa banget, kalian bisa ambil. Tapi kalian juga harus tahu si reksadana apa yang kalian beli. Dan kalian juga harus tahu resikonya apa, keuntungannya apa. Jadi jangan kaget misalnya saat kalian beli reksadana saham, terus pas jalan 2 tahun ternyata lagi turun, sekalian jual, ternyata untungnya tidak sebesar itu. Karena yang namanya reksadana saham dan campuran itu resikonya memang nilai pasar yang fluktuatif. Nah, nextnya ini ada pertanyaan juga, kalau misalnya kalian pas dari kemarin-kemarin udah dapat email, kalian bisa tanya jawab lewat aplikasi Finansiaku. Nah, ini ada pertanyaan dari aplikasi. Dia yang pertama, dia ini nanya pengen punya reksadana tapi dia ini ragu apakah reksadana itu halal. Emang ada reksadana syariah, tapi kalau saya ingin punya reksadana pasar uang, apakah halal? Nah, kalian gak usah khawatir kalau mau menggunakan reksadana syariah, karena reksadana syariah ini sebenarnya tidak hanya diawasi oleh OJK, tapi ada Dewan Pengawas Syariah juga gitu. Jadi sebenarnya saat kalian menggunakan reksadana syariah ini, banyak banget sih reksadana syariah. Simas juga ngeluarin, Sukor Invest juga ngeluarin, banyak banget deh pokoknya sekarang reksadana syariah. Nah, di reksadana syariah ini nanti kalian saat kalian mendapatkan keuntungannya udah nggak ada riba lagi. Jadi nanti sama si Dewan Pengawas Syariah ini, kalau nggak salah si Dewan Pengawas Syariah ini nanti saat kalian mendapatkan keuntungannya sudah tidak ada riba. Jadi ada namanya proses cleaning, proses cleaning. Nah, nanti ini cleaning ini dia ngebantu untuk membersihin hal-hal yang bikin keuntungan dari reksadana syariah ini tidak halal itu dibersihin. Nanti saat kalian mendapatkan keuntungannya itu udah keuntungan bersih. Jadi kalian udah nggak perlu khawatir lagi tentang keuntungan di reksadana syariah ini. Dan produknya pun menurut saya sangat menarik sih, produk-produk reksadana syariah ini. Nah, kalau untuk pasar uang, kalau mungkin bisa dilihat juga reksadana pasar uang yang syariah juga kayak gitu. Dan nanti kalian bisa cek nih reksadana apa aja yang udah ada tulisan syariahnya. Nah, pertanyaan yang kedua adalah dia nanya, apakah bisa mendapatkan penghasilan pasif dari reksadana? Nah, sebenarnya reksadana ini lebih ke capital gain, di mana kalau capital gain ini capital gain ini berarti kalian kayak ngumpulin modal gitu. Jadi kalau misalnya kalian masukin reksadana 1 juta gitu misalnya. Nah, nanti nextnya sebenarnya
kalian saat jual bisa aja kalian ngambilnya cuman bunganya aja, tapi kan yang namanya reksadana itu harganya, keuntungannya nggak selalu naik terus ya tiap harinya, kadang ada turunnya, kadang ada naiknya, tergantung dari nilai pasarnya gitu. Sebenarnya kalau si reksadana ini tidak bisa mendapatkan penghasilan pasif gitu. Nah ini lebih untuk ke capital gain, jadi bukan untuk cash flow-nya. Nah jadi nanti kalian kalau misalnya jual reksadana ya itu kembali lagi ke kalian mau jual semuanya atau jual setengahnya kayak gitu, mau jual berapa unit kayak gitu, tapi tidak bisa menjadi mendapatkan penghasilan pasif dari reksadana ini. Oke, nah kalau misalnya kalian pengen nanya-nanya lagi tentang cara mengatur keuangan atau tentang investasi atau nanya tentang keuangan lainnya, kalian bisa nanya lewat aplikasi Finansialku. Nah, di aplikasi Finansialku ini enaknya ini ada menu tanya jawab, dan menu tanya jawabnya ini udah ada, kalian bisa nanya ke perencana keuangan Finansialku yang pastinya udah tersertifikasi semuanya. Jadi kalian tinggal tanya tentang apa aja. Nah, yang pertanyaan yang tadi ini pertanyaan yang umum, pertanyaan yang memang ditujukan untuk webinar kali ini. Tapi kalau misalnya kalian mau nanya tentang yang lainnya, tentang keuangan lainnya, masalah keuangan lainnya, kalian bisa nanya nih ke para financial planner dari Finansialku. Nah, gimana sih caranya nanya di aplikasi Finansialku ini? Caranya adalah dengan kalau misalnya kalian jadi member premium. Jadi kalau kalian menjadi member premium, kalian ini bisa mendapatkan free konsultasi. Nah, free konsultasi ini tadi saya udah bilang kalau per bulannya adalah 35.000. Bayangin, berarti dalam setahunnya 12 bulan itu bisa mencapai sekitar 400.000 rupiah. Sekitar 400.000. Nah, khusus untuk kalau kalian langsung upgrade nih 1 tahun, kalian ini hanya bayar 350.000 aja. Jadi ini jauh lebih hemat daripada kalian bayar per bulannya. Tapi khusus kalian yang nonton webinar hari ini, kalian bisa dapetin harga yang jauh lebih murah 350.000, yaitu sebesar 315.000 rupiah aja dengan cara memasukin kode promo, yaitu kode catat 10. Jadi buat kalian nih yang pengen konsultasi lebih banyak lagi, bukan hanya tentang mengatur gaji aja, tapi pengen masalah-masalah keuangan lainnya dan investasi-investasi lainnya, kalian bisa konsultasi langsung ke perencana keuangan Finansialku. Dan selain free konsultasi juga, kalian bisa beli reksadana, kalian bisa nyatet pemasukan pengeluaran lebih banyak, kalian juga bisa ngerencanain keuangan lebih banyak juga. Jadi keuntungannya ini bener-bener bisa banget kalian rasakan sehari-hari kayak gitu. Nah, jadi kesimpulannya dari webinar kali ini, yang pertama, cara untuk mengatur gaji adalah membuat anggaran keuangan per bulan. Nah, ketika kalian sudah membuat anggaran keuangan per bulan, nextnya adalah kalian membuat catatan keuangan per bulan. Nah, setelah kalian membuat anggaran dan catatan, nextnya kalian juga harus membuat tujuan keuangannya. Nah, tujuan keuangannya ini jangan lupa ya, harus disesuaikan juga tujuan keuangannya dan harus spesifik banget tujuan keuangannya. Next, setelah kalian membuat tujuan keuangan, jangan lupa juga untuk mulai berinvestasi. Salah satunya bisa berinvestasi di reksadana. Nah, oke, jadi ini adalah akhir dari webinar kali ini. Jika memang kalian masih ingin bertanya lebih banyak, kalian bisa bertanya lewat platform ini, atau bisa bertanya lewat aplikasi Finansialku yang dimana kalian langsung dihandle sama perencana keuangan Finansialku yang sudah tersertifikasi tentunya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan maaf juga karena ada beberapa kendala, jadi mungkin ada beberapa kendala yang ada. Terima kasih udah nonton webinar Finansialku. Semoga hari kalian juga semakin bersemangat, udah tahu caranya gimana mengatur keuangan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam.